wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mif selaku dosen pembimbing 1. Jadi saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dengan judul Implementasi Amalan Zikir Asmaul Husna dalam pembentukan sikap kejujuran dan kontrol diri siswa di SMA Negeri 4 Pasuruan. Yang pertama, di tahun 2019 ada namanya di sekolah itu sistem zonasi, yang dimana sekolah tidak bisa lagi untuk memfilter siapa saja yang bisa masuk ke sekolah tersebut, karena dengan adanya sistem zonasi ini. Sistem zonasi ini memiliki dampak negatif dan positifnya. Kebetulan di SMA Negeri 4 ini dari tahun-tahun sebelumnya itu biasa terkenal dengan sekolah yang mempunyai integritas yang tinggi dengan nilai yang bagus, juga akhlak yang bagus. Nah, semenjak adanya sistem zonasi ini di tahun 2019, SMA 4 ini tidak bisa menfilter mana siswa yang berperilaku baik dan mana siswa yang berperilaku buruk. Karena lokasi SMA 4 ini berada di Sangar, yang dimana di situ rata-rata masyarakatnya itu mempunyai perilaku yang buruk, seperti banyak pembegalan, ada rumah remang-remang dan lain sebagainya. Dan otomatis anak-anaknya yang kurang baik itu bisa masuk di SMA 4 dengan tenang karena ada sistem zonasi tersebut. Maka dari itu ini menjadi salah satu PR buat sekolah SMA 4 ini, bagaimana agar siswanya itu memiliki sikap yang baik. Nah, kebetulan saya juga mewawancarai guru kelas 11 itu bernama Pak Eko, yang dimana beliau menyatakan bahwasanya saya mempunyai satu program yang dimana sebelum pembelajaran itu siswa dan siswinya harus membaca Asmaul Husna dan juga harus menghafalnya, karena beliau juga pernah mengaji di salah satu kiainya. Kiainya itu bilang kalau muridnya itu mau baik, kalau mau muridnya itu nurut, maka bacakanlah Asmaul Husna. Seperti itu dawuh dari kiainya Pak Eko. Kemudian sama Pak Eko diterapkan di SMA 4. Kurang lebih ini sudah sampai 5 tahun. Beliau belum meneliti, cuman merasakan bahwasanya ada dampak tersendiri kepada sikap siswa, seperti dia lebih jujur dan lebih tenang atau bisa mengontrol dirinya. Karena kan kalau SMA misal kelas 10 ini kan perpindahan dari SMP ke SMA, yang dimana pasti sikapnya itu masih kekanak-kanakan, masih kurang baik, seperti itu. Dan kebetulan di kelas 10 itu tidak ada program tersendiri untuk pembentukan karakter, ya cuman kayak PAI gitu saja. Maka dari itu di kelas 11 sama Pak Eko diadakannya program pembacaan Asmaul Husna ini untuk membentuk kontrol diri siswa dan kejujurannya. Seperti itu, Pak. Untuk latar belakang dari penelitian saya, sehingga saya sebenarnya ada beberapa program seperti pengajian rutinan taklim, itu juga salah satu program yang ampuh untuk bisa membuat karakter siswa itu berubah. Itu untuk latar belakang. Sampun Bapak. Itu latar belakang. Saya buka. Kemudian fokus penelitian saya itu yang pertama, saya akan merencanakan dulu, kemudian saya akan mengimplementasikannya. Yang terakhir, saya itu akan meneliti hambatannya apa saja ketika saya melakukan penelitian. Kemudian jadi seperti ini, Pak Eko juga bilang, karena Pak Eko sudah menelitikan Pak dari 5 tahun yang lalu, beliau itu hanya fokus kepada satu siswa, yang dimana siswa ini nakal, sehingga beliau kan konsultasi kepada kiainya, kan disuruh untuk membaca Asmaul Husna setiap memulai pembelajaran. Dan alhamdulillah siswanya ini berangsur-angsur itu berubah sikapnya seperti itu, dan itu sama Pak Eko diterapkan juga ke saat saya PLB di SMA 4. Dan awalnya saya itu tidak percaya dengan masa cuma dengan Asmaul Husna siswa itu akan berubah dengan begitu drastis, begitu cepatnya. Ternyata setelah saya PLP 1 bulan pertama itu dampaknya bisa terlihat, Pak, di siswa yang lebih bisa mengontrol emosinya di dalam kelas untuk yang kelas 11 ini. Tapi untuk yang kelas 10 itu menurut saya masih belum, karena di kelas 10 sendiri belum ada program tertentu yang untuk pembentukan karakternya. Ketika siswa naik kelas 11 nanti ada program Asmaul Husna seperti yang ini. Jadi
nuansanya juga sangat tenang ketika awal mula pembelajaran kita membaca zikir Asmaul Husna. Dan itu juga menurut kepala sekolah yang saya ada di konteks penelitian, menurut Pak Lutfi selaku kepala sekolah itu bilang bahwasanya program Asmaul Husna ini merupakan salah satu langkah positif di sekolah SMA 4 dan percaya bahwasanya pendidikan itu kan bukan hanya tentang akademisi, bukan hanya tentang akademisi, melainkan juga tentang pembentukan karakter. Karena dari dampak dari zonasi ini membuat integritas SMA 4 itu menurun, karena rata-rata orang yang ada di SMA 4 itu siswa-siswanya itu akhlaknya kurang seperti itu karena dampak zonasi. Kemudian dengan adanya program ini alhamdulillah bisa sedikit-sedikit berangsur lebih baik seperti itu. Menurut Pak Syaiful Bahri juga di kelas 12 adanya perubahan yang signifikan dari kelas 10 ke kelas 11. Kan kelas 12 itu otomatis siswanya dari kelas 11. Nah, di kelas 11 ini akhlaknya sudah bagus sehingga nanti pas naik ke kelas 12 untuk Pak Syaiful Bahri ini tidak sulit untuk membentuk karakter siswanya tersebut. Kemudian dari saya juga membaca dari beberapa jurnal dan artikel bahwasannya Asmaul Husna ini bukan hanya untuk bisa membentuk karakter, bahkan bisa untuk psikologi, bahkan bisa menyembuhkan penyakit seperti kanker. Ada beberapa jurnal yang saya baca seperti itu. Namun lagi-lagi saya ingat kepada daunnya Kiai Pak Eko bahwasanya Allah alam kalau kita membaca zikir Asmaul Husna itu pasti akan ada kayak perubahan tersendiri kepada diri siswa gitu. Dan kenapa saya mengambil penelitian di SMA Negeri 4, karena saya sudah melakukan saya melakukan wawancara di beberapa teman-teman saya melakukan PLP di SMA Sepasuruan, bahwasanya di SMA-nya mereka tidak mempunyai program khusus untuk pembentukan karakternya, dan saya menemukan di sini hanya di SMA 4. Sekalian kebetulan juga saya melakukan PLP di SMA 4 gitu. Saya juga berdiskusi dengan guru pamong saya bernama Pak Eko yang saya wawancarai, dan beliau juga bilang bagus ini Mbak kalau dibuat penelitian. Jadi saya juga tertarik karena ini sangat ampuh untuk pembentukan karakter daripada program-program Pak Eko yang lain.